Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh? Apa kabar ayah bunda di rumah? Ustazah doakan anak-anak semuanya dan juga ayah bunda yang hebat selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap semangat. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam video pembelajaran tematik. Pada video kali ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar tematik? Insya Allah. Video pembelajaran kita akan diawali dengan membaca sebuah teks yang berjudul Hindari Rumah yang Tidak Bersih. Mari kita baca bersama-sama teks berikut ini. Hindari rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan. Sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Baiklah anak-anak, setelah membaca teks tadi, pastinya anak-anak sudah lebih memahami apa akibatnya apabila kita tidak menjaga kebersihan rumah kita. Selanjutnya, mari kita amati gambar di bawah ini dengan teliti. Menurut anak-anak, gambar apakah ini? Yah, benar. Ini adalah contoh gambar keadaan rumah yang tidak bersih. Lalu, bagaimana pendapat anak-anak tentang gambar di samping ini? Ya, silakan tuliskan pendapat anak-anak di bukunya masing-masing pada halaman 25. Oke? Baiklah, selanjutnya, masih ingatkah anak-anak dengan lagu Membuang Sampah? Ketika kita menyanyikan lagu tersebut, tentu ada bagian lagu yang kita nyanyikan secara keras, dan ada juga bagian lagu yang kita nyanyikan dengan lembut. Keras atau lembutnya nyanyian tersebut dinamakan dinamika. Coba anak-anak perhatikan syair lagu Membuang Sampah ini. Sudah? Di sini ada garis hijau yang bergelombang dan juga ada garis hijau yang lurus. Tanda garis hijau yang lurus ini berarti kita nyanyikan dengan keras. Sedangkan tanda garis hijau yang bergelombang ini kita nyanyikan dengan lembut. Baris yang tidak bertanda kita nyanyikan biasa saja ya. Baiklah, selanjutnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bangun datar. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu bangun datar? Mari kita perhatikan bersama-sama. Bangun datar adalah bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Di sini Ustazah punya beberapa contoh bangun datar. Nah, yang pertama ada lingkaran, ada jajaran genjang, trapesium sama kaki, persegi panjang, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang, ada juga persegi, belah ketupat, dan layang-layang.
Dan masih ada beberapa lagi contoh bangun datar. Nah, anak-anak, bangun datar juga bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut contoh-contoh benda yang berbentuk bangun datar. Nah, yang pertama benda yang berbentuk persegi. Contohnya di sini ada papan catur, bingkai foto, kain lap, jam, dan masih banyak lagi. Nah, pada benda tersebut permukaannya itu berbentuk persegi. Nih permukaannya. Selanjutnya ada juga benda yang berbentuk persegi panjang. Di sini Ustazah punya contoh, ada lemari, ada kotak, penghapus. Di sini ada spons untuk mencuci piring dan lain-lainnya. Pada benda-benda ini, bentuk permukaan bendanya adalah persegi panjang. Nah, di sini permukaannya ya anak-anak berbentuk persegi panjang. Selanjutnya ada juga benda yang berbentuk segitiga. Di sini ada penggaris yang berbentuk segitiga, ada juga penggantung pakaian untuk yang di lemari. Kemudian banyak lagi benda-benda yang berbentuk segitiga. Nah, pada permukaan benda ini berbentuk segitiga. Nih, segitiga. Selanjutnya ada benda yang berbentuk lingkaran. Wah, pasti banyak benda-benda yang bisa kita temui permukaannya berbentuk lingkaran. Di sini Ustazah punya jam dinding yang berbentuk lingkaran, ada juga cincin, ada piring, ada juga piringan kaset, dan masih banyak lagi. Jadi benda-benda ini permukaannya berbentuk lingkaran. Selanjutnya, bangun datar memiliki ruas-ruas garis atau sisi. Apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan ruas-ruas garis atau sisi? Mari kita pelajari bersama-sama. Di sini Ustazah punya contoh bangun datar persegi panjang. Nah, yang dimaksud dengan ruas-ruas garis atau sisi pada bangun datar itu adalah garis yang membatasi antara dua titik. Di sini ada titik A, titik B, C, dan D. Jadi yang dimaksud ruas-ruas garis atau sisi itu adalah garis ini. Garis yang membatasi antara dua titik. Garis dari titik A dan B, garis dari titik B ke C, garis yang membatasi titik C, D, dan juga titik D sama A. Selanjutnya, di sini Ustazah punya bangun datar persegi. Nah, sebelum Ustazah lanjutkan, apakah anak-anak tahu apa perbedaan persegi dengan persegi panjang? Baik, mari kita perhatikan bersama-sama ya. Bangun datar persegi, setiap sisinya atau ruas garisnya ini panjangnya sama. Jadi, kalau persegi ini memiliki 4 ruas garis atau 4 sisi yang panjangnya sama. Sedangkan persegi panjang memiliki 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Di sini ada ruas garis atau sisi AB, panjangnya sama dengan CD. Sedangkan ruas garis atau sisi BC panjangnya sama dengan
DA. Jadi persegi panjang itu memiliki sisi yang berhadapan sama panjang. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa membedakannya antara persegi panjang dengan persegi? Insya Allah. Baik, persegi panjang tadi memiliki 4 sisi. Kemudian persegi juga memiliki 4 sisi. Contoh berikutnya adalah segitiga, seperti namanya, yaitu segitiga. Berarti bangun datar ini memiliki 3 sisi. Sisi AB, sisi BC, sisi CA. Oke, kita lanjutkan. Nah, selain ada ruas garis atau sisi, bangun datar juga memiliki sudut dan titik sudut. Apa yang dimaksud dengan sudut dan titik sudut? Mari kita perhatikan bersama-sama. Coba anak-anak perhatikan gambar ini. Di sini sudah jelas kita bisa membedakan mana dia sisi, mana dia sudut, dan juga titik sudut. Kalau sisi, insya Allah Ustazah yakin anak-anak sudah paham bagian mana yang disebut sisi. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagian sudut dan juga titik sudut. Yang pertama, sudut. Jadi anak-anak, sudut itu adalah pertemuan atau perpotongan antara dua garis. Ini pertemuan atau perpotongan antara dua garis. Coba anak-anak perhatikan gambar setengah lingkaran ini. Bagian inilah yang disebut sudut. Kemudian bagian mana yang disebut titik sudut? Titik sudut adalah titik pertemuan dari dua garis atau ujung dari sudut tersebut. Titik inilah yang disebut titik sudut, sedangkan sudut itu adalah bagian yang ini. Selanjutnya, sisi adalah garis yang membatasi. Bagaimana? Sudah bisa dibedakan? Baiklah, supaya anak-anak lebih paham lagi, Ustazah punya beberapa contoh. Perhatikan gambar berikut ini dengan teliti. Ini namanya bangun datar jajaran genjang. Nah, bangun datar jajaran genjang ini memiliki sisi 4. Ini yang pertama, ini sisi kedua, sisi ketiga, dan sisi keempat. Kemudian banyak sudut. Jajaran genjang memiliki 4 sudut. Ini sudut yang pertama, sudut yang kedua, sudut yang ketiga, dan sudut yang keempat. Selanjutnya, jajaran genjang memiliki banyak titik sudut 4. Ya, ini titik sudutnya yang pertama, titik sudut kedua, ketiga, dan keempat. Oke, contoh berikutnya. Ya, ini gambar persegi panjang. Persegi panjang memiliki 4 sisi katanya. Coba kita lihat sama-sama. Ini sisi pertama, sisi kedua, ketiga, dan keempat. Benar. Kemudian memiliki 4 sudut. Ini sudut yang pertama, sudut kedua, ketiga, dan keempat. Benar. Dan yang terakhir memiliki 4 titik sudut. Ini titik sudut yang pertama, titik sudut yang kedua, titik sudut yang ketiga, dan titik sudut yang keempat. Baiklah anak-anak, bagaimana penjelasan dari Ustazah? Mudah-mudahan bisa membantu anak-anak belajar di rumah ya. Baiklah, demikian penjelasan dari Ustazah. Ustazah doakan kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat belajar, mengaji.
sholatnya juga jangan lupa mengulang-ulang hafalan surahnya. Dan juga insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ustazah akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.